Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suratiningsih Channel. Bagaimana Yanda dan Bunda semua kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas, serta sukses selalu. Baik Bunda dan Yanda semuanya, teman-teman PAUD, guru-guru PAUD se-Indonesia. Kali ini saya akan sharing tentang standar proses yang tertuang di Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Apa ya isinya? Mari kita simak bersama. Jadi, standar proses yaitu tertuang di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020. Setelah kita membahas standar proses, next saya akan sharing tentang standar penilaiannya. Tapi hari ini khusus hanya standar proses saja. Yanda dan Bunda, dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan standar proses yaitu dalam pasal 1 adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang selanjutnya disebut dengan satuan pendidikan, jadi disebut satuan pendidikan ya, adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, standar proses digunakan sebagai pedoman. Jadi, standar proses ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas peserta didik pada pendidikan anak usia dini, lalu pada pasal 3, jadi saya fokuskan ke anak usia dini ya, saya nggak membahas yang untuk dasmen. Lalu di pasal 3 yaitu tentang perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan satu, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Kemudian yang kedua, cara untuk mencapai tujuan belajar. Dan yang ketiga, cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Sedangkan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Jadi, yang melakukan perencanaan pembelajaran adalah pendidik atau guru. Sedangkan perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel. Sekali lagi, yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Jadi, ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran, kita menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana. Dan dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu.
dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Jadi, formatnya di sini tidak ditentukan. Formatnya karena fleksibel, jadi disesuaikan dari guru itu sendiri. Kemudian, dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B merupakan dokumen yang mudah dipahami. Walaupun tidak ada format yang ditentukan, fleksibel sikapnya, tetapi dokumen tersebut harus mudah untuk dipahami. Dan dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C, merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pembelajaran. Jadi, di sini dokumen pembelajaran sifatnya fleksibel, tidak ada format khusus ya. Terus mudah dipahami. Yang terakhir, merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Jadi fleksibel, jelas, dan sederhana. Kemudian dilanjut di pasal 4, dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 tadi, paling sedikit harus ada tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Tapi di PAUD, tujuan pembelajaran tersebut diturunkan menjadi tujuan kegiatan. Jadi harus ada tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan menjadi tujuan kegiatan, terus ada langkah atau kegiatan pembelajaran beserta bahan, alat, dan media yang digunakan, serta penilaian atau asesmen pembelajaran. Ini tidak boleh terlupakan. Ini harus ada. Baik, kemudian capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran di pasal 5, yaitu capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Di PAUD ada 3 capaian pembelajaran, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Sedangkan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang sudah ditetapkan secara nasional dan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi di PAUD KUSP-nya harus ada karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan pendidikan, dan pengorganisasian pembelajaran. Saya percaya Yada dan Bunda sudah membuat KUSP-nya karena tahun ajaran baru sudah dimulai. Dan semangat untuk menyongsong tahun ajaran baru 2022-2023. Baik, selanjutnya Bunda, bagaimana cara mencapai tujuan belajar? Cara untuk mencapai tujuan belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas. Strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan A. Memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Jadi bukan seberapa banyak konten atau materi yang diberikan, tetapi lebih kepada konteks nyata. B. Mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik. C. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan masyarakat. Dan D. Menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
Sedangkan strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang mencakup usia dan tingkat perkembangan. Jadi kalau untuk TK atau PAUD kita melihatnya di STPPA. B. Tingkat kemampuan sebelumnya, yaitu kondisi fisik dan psikologis. Dan D. Latar belakang keluarga peserta didik. Ini bisa kita lihat di asesmen diagnostik awal. Kemudian, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Karena apa? Karena di sini peserta didik sebagai subjek. Pendidik hanya sebagai fasilitator. Baik Yanda dan Bunda, itu tadi standar proses yang bisa saya sharingkan. Memang saya pilih khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini, di mana panjenengan ketika kemarin-kemarin pusing memikirkan format untuk menyusun perencanaan pembelajaran, tadi sudah disampaikan bahwa untuk format khusus itu tidak ada, karena sifatnya fleksibel, jelas, dan sederhana. Jadi nanti yang penting komponen-komponen dari RPP atau modul ajar yang panjenengan buat nanti terpenuhi. Jadi untuk formatnya monggo disilahkan ke masing-masing guru. Yang penting komponennya lengkap dan jelas serta sederhana. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Next time saya akan sharing tentang standar penilaian. Baik Bunda, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa apabila bermanfaat, berbagilah. Karena berbagi itu indah. Akhirul kata, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next time di konten-konten berikutnya. Dadah.